Peristiwa dalam kehidupan kita tidak ada yang bisa memprediksikan. Hari ini senang, besok belum tentu. Hari ini sedih, besok bisa jadi kita mendapatkan keberuntungan yang membuat kita bahagia. Hari ini kita mendapatkan kemudahan dalam hal tertentu, dalam hal lain mungkin saja kita harus berjuang. Terkadang kita sudah merencanakan suatu hal seperfect mungkin, sudah bersikap sebaik mungkin, sudah berusaha seoptimal mungkin, tapi kejadian buruk yang tidak kita harapkan terjadi. Dan hal itu di luar kendali kita. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Kita tidak salah, orang lain juga tidak salah. Memang ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dan itu di luar kendali kita. Sebagai orang awam, kita menyebut ini sebagai kegagalan. Suatu hal yang tidak sesuai rencana, tindakan, dan harapan. Dan kalau saya pribadi menyebut ini sebagai tantangan dan menyenangkan memiliki hidup yang penuh dengan tantangan seperti ini. Karena hidup jika monoton, semua hal selalu sesuai prediksi, tentu akan membosankan. Anda pikir orang-orang sukses di luar sana mereka bisa berkembang seperti sekarang karena apa? Karena mereka bergerak. Mereka tidak stuck in the moment. Mereka menganggap kegagalan sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Dan mereka harus bergerak untuk menyelesaikan tantangan itu. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak orang dewasa di antara kita yang menghindari kegagalan. Takutnya bukan main dengan kegagalan. Ketakutan ini membuat mereka bahkan tidak berani mencoba apapun. Karena resiko dari setiap percobaan hanya dua, gagal atau berhasil. Dan banyak di antara kita yang hanya berpikir tentang kegagalan daripada keberhasilan. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika tidak berhasil? Ternyata, ketidakberanian dan ketidakpercayaan diri dalam mencoba sangat dipengaruhi pola asuh orang tua kita dulu. Karena terlalu sayang pada anaknya, mereka tidak ingin anaknya terluka dan sedih karena gagal. Sehingga kita cenderung melindungi anak-anak kita dari kegagalan. Padahal kegagalan penting bagi anak kita, karena ada beberapa manfaatnya. Apa saja itu? Sebelum saya jelaskan, saya mau iklan sebentar. Bagi orang tua yang tertarik bagaimana memulai, menjalani, dan mengevaluasi proses homeschooling, bisa mengikuti pelatihan homeschooling. Biasanya, pelatihan homeschooling berkeliling ke beberapa kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Semarang, Jogja, Bandung, dan Jakarta. Nah, untuk mengetahui jadwal terdekat di kota Anda, silakan Anda bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut ini. Alasan pertama kenapa kegagalan penting bagi anak adalah karena kegagalan membuat anak kita lebih kuat dan ulet. Anak-anak kita tentu memiliki cita-cita ingin menjadi apa di masa depan nanti. Dan Anda tahu sendiri, jalan menuju cita-cita tidak selalu mulus seperti jalan tol. Lebih tepatnya, seperti jalan pegunungan yang penuh dengan tanjakan, turunan, tikungan, bahkan terkadang jalannya tidak ramah karena banyak lubang. Kegagalan pertama mungkin membuat anak kita menangis, tapi di percobaan kedua, bisa dipastikan dia akan lebih tabah dibandingkan pada percobaan pertama. Alasan kedua, kegagalan memberitahu anak kita jalan mana yang buntu. Sehingga saat kembali menempuh perjalanan, dia tidak perlu membuang waktu untuk melakukan hal yang sama, karena dia sudah tahu itu membuatnya gagal. Saat di awal membuat channel YouTube pelatihan homeschooling, saya sangat optimis ini akan berhasil dalam waktu dekat. Setiap hari saya rajin ngevlog dengan menambahkan judul yang saya pikir menarik. Hari demi hari, bulan demi bulan, hingga 1 tahun sudah usia channel YouTube pelatihan homeschooling. Tapi subscribernya tidak lebih dari 1.000 orang dan view-nya kurang lebih 20-50 views setiap hari. Dan awalnya saya merasa gagal di situ. Kemudian saya coba untuk review. Mungkin cara saya membahasnya tidak enak, mungkin judulnya tidak benar-benar menarik, mungkin saya perlu membagikannya lebih banyak ke media sosial dan lebih keras mengiklankannya. Kegagalan yang terjadi selama 1 tahun membuat saya paham bahwa saya tidak seharusnya menggunakan cara-cara kuno yang sebelumnya selalu saya gunakan, dan itulah fungsinya kegagalan.
Alasan ketiga, kegagalan membentuk karakter anak kita. Ralph Waldo Emerson, penulis esai asal Amerika Serikat, pernah berkata, "Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak bereksperimen, semakin baik." Dan tentu saja saat bereksperimen, kita tidak bisa lepas dari yang namanya kegagalan. Dan karakter yang terbentuk dari kegagalan, salah satunya adalah karakter rendah hati. Keberhasilan yang kita dapatkan tidak akan membuat kita lupa daratan, karena kita ingat untuk mencapainya butuh perjuangan dan bantuan dari banyak orang. Selain itu, kegagalan juga membuat mental anak-anak kita lebih tahan banting. Alasan keempat, kegagalan membantu anak kita belajar bagaimana cara memecahkan masalah. Jangan buru-buru ulurkan tangan Anda untuk anak-anak ketika eksperimennya tidak berhasil. Anda tentu masih ingat ketika bayi-bayi Anda berlatih berjalan. Saat terjatuh, Anda tidak membantunya. Anda justru menyemangatinya dan membiarkannya berlatih sendiri. Coba perhatikan, bayi Anda akan mencoba bangkit lagi dengan cara yang berbeda. Mungkin dengan berpegangan pada kaki-kaki kursi di dekatnya, atau jongkok lebih dulu sambil dua tangan mungilnya menyentuh lantai dengan kuat. Dan tahukah Anda, ternyata setiap manusia sudah dihadiahi Tuhan sebuah insting berjuang. Jadi, sebagai orang tua kita tidak perlu takut anak akan menghadapi kegagalan. Justru kekuatan terpendamnya akan keluar saat itu. Alasan kelima adalah setiap kegagalan merupakan batu loncatan menuju keberhasilan. Ini mungkin kalimat klasik, tapi cukup membantu menyemangati anak-anak kita bahwa eksperimennya meski gagal, ternyata makin mendekatkan mereka pada keberhasilan.